Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua pada sore hari ini. Perkenalkan, nama saya Novel Dewa Bagas Putra, mahasiswa dari jurusan Akuntansi, Prodi Akuntansi Keuangan Publik semester 8. Eh, Baiklah, pada sore hari yang cukup mendung ini saya akan memberikan komentar mengenai jurnal internasional dan jurnal nasional. Oh ya, untuk sebelum memulai, saya harap teman-teman yang menonton harap tetap menjaga kesehatan, tetap menjaga imunitas tubuh agar kita dapat terhindar dari wabah corona yang sedang mewabah ini. Ya, semoga seluruh teman-teman diberikan kesehatan dan dapat menjaga kebersihan di lingkungan sekitarnya. Baiklah, baiklah, tanpa basa-basi lagi, mungkin saya akan melanjutkan presentasi saya. Yang pertama berjudul Jurnal Nasional, yang berjudul Pengaruh Mekanisme Good Corporate Governance terhadap Manajemen Laba. Tadi sudah saya bilang judulnya. Jurnal ini ditulis oleh Yusuf Mangkusuryo dan A. Waluyo Jati dari institusi asalnya Prodi Akuntansi FEB Universitas Muhammadiyah Malang. Eh, Nanti untuk oh ya, sebelumnya maaf, untuk link jurnalnya nanti akan saya letakkan di kolom deskripsi, nanti teman-teman bisa baca ya. Jadi dari jurnal nasional pertama, eh, kita langsung ringkasannya saja ya. Jadi ringkasannya ini, jurnal ini menceritakan bagaimana GCG atau Good Corporate Governance itu memiliki pengaruh mekanismenya terhadap manajemen laba. Jadi secara garis besar ya, isi jurnal ini dia membahas bagaimana pengaruh mekanisme dari GCG tersebut terhadap manajemen laba perusahaan. Baiklah, untuk komentar dari saya setelah saya baca-baca, komentarnya ada dua. Yang pertama yaitu kelebihan dan kekurangan. Jadi kelebihan dari jurnal ini, pertama, pemilihan sampel penelitian yang telah teruji. Yang kedua, penggunaan metode penelitian yang digunakan oleh penulis dijelaskan secara merinci dan mendetail. Yang ketiga, penggunaan bahasa oleh penulis dapat dipahami oleh pembaca. Tapi ada juga kekurangannya, yaitu jumlah penggunaan sampel yang terlalu sedikit karena adanya berbagai macam faktor yang tidak sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan oleh si peneliti ini. Yang kedua, kekurangannya, penelitian ini menggunakan sampel perusahaan baik yang terindikasi earnings management maupun yang tidak terindikasi melakukan earnings management, sehingga tidak menggambarkan dengan baik bagaimana dampak penerapan good corporate governance tersebut. Saran dari saya, untuk penelitian berikutnya atau untuk penulis, diharapkan perusahaan nih sebagai sampel dapat meningkatkan kualitas tata kelola seperti peningkatan proporsi komisaris independen dan memberikan kesempatan kepada manajer untuk memiliki saham di perusahaan. Selain itu, perusahaan ini perlu memilih manajer yang memiliki etika yang baik, karena walaupun dengan standar yang tinggi, earnings management dapat dilakukan jika manajer memiliki niat yang tidak baik. Kemudian yang kedua, menambahkan variabel dalam penelitian yang dipandang lebih dapat mempengaruhi earnings management, misalnya menggunakan ukuran dewan direksi dan kualitas audit. Yang kedua, kemudian peneliti selanjutnya dapat menambahkan periode pengambilan data sebelum dan sesudah perusahaan terdaftar di CGPI, sehingga didapatkan hasil yang maksimal dan akurat dalam penelitian yang dilakukan dan memperluas objek penelitian yang dilakukan untuk menghasilkan penelitian yang lebih luas dari penelitian ini. Baiklah, itu mungkin cukup untuk yang jurnal nasionalnya. Kemudian kita masuk ke pembahasan mengenai jurnal internasional. Bentar ya. Baiklah, jurnal internasional yang akan dibahas yang berjudul
The effect of good corporate governance on earning management in companies that perform EPO. Nama penulisnya yaitu A.A. Putukendran Pramitasari dan Gerianta Wirawan Yasa. Nanti jurnalnya bisa teman-teman lihat nanti di kolom deskripsi ya, mungkin untuk baca lebih lanjut. Ringkasan dari jurnal ini yaitu sama, dia masih membahas putaran dari GCG. Oh ya maaf, tadi sebelumnya lupa nyebutin institusi asalnya ya. Institusi asalnya berasal dari Udayana University Bukit Jimbaran, Kota Selatan, Badung, Denpasar, Bali, Indonesia. Ringkasannya ini hanya untuk tadi saya bilang tidak jauh-jauh dari good corporate governance. Dia bertujuan untuk mengetahui pengaruh GCG terhadap manajemen laba pada PT perusahaan yang melakukan IPO. Sampel diambil dengan menggunakan metode purposive sampling dan diakuisisi banyak 31 perusahaan yang dianalisis menggunakan regresi linear beranda. Baiklah, untuk jurnal ini kelebihannya ada cukup banyak. Yang pertama, terdapat kesimpulan yang jelas. Nanti teman-teman bisa lihat ya. Yang kedua, pada bagian kesimpulan, peneliti memaparkan hasil penelitian dengan jelas mengenai seluruh hubungan terkait dengan pengaruh tata kelola perusahaan yang baik terhadap manajemen laba, sehingga pembaca dapat memahami hubungan seluruh variabel. Ketiga, pada latar belakang, telah dijabarkan mengapa penelitian penting untuk dilakukan beserta alasan lain dan penjelasan yang cukup, agar pembaca dapat memahami topik yang nantinya akan dijelaskan pada inti jurnal penelitian ini. Yang keempat, terdapat daftar pustaka yang lengkap, nanti bisa jadi tambahan referensi untuk kawan-kawan. Dan yang terakhir, jurnal ini sudah memaparkan 5 poin penting yang ada pada jurnal, yaitu pendahuluan, kajian pustaka, metode penelitian, pembahasan, dan kesimpulan. Ya. Dan kekurangannya hanya ada 2. Yang pertama, kajian pustaka pada jurnal ini hanya memberikan teori saja. Hal ini hanya menunjukkan pengertian dari setiap variabel. Saran dari saya, seharusnya ada penguatan atau yang lain lebih dikenal dengan pengembangan hipotesis bagaimana variabel tersebut mempengaruhi variabel lainnya. Variabel X mempengaruhi variabel Y. Yang kedua, dari segi kerapian penulisan jurnal tulis kurang rapi karena ada beberapa bagian paragraf yang tidak diberikan pengaturan data kanan kiri. Nah, berarti dia dari cara penyusunannya ya. Alignment justified, sehingga beberapa baris terlalu menjorok ke dalam dan terlalu keluar. Ada saran lagi, untuk pengembangan hipotesis diperlukan untuk memaparkan bagaimana variabel dari penelitian tersebut mempengaruhi variabel lain sehingga pembaca dapat memahami dengan jelas bagaimana tiap variabel memiliki karakter kuat dalam mempengaruhi variabel lain penelitian tersebut. Yang kedua, pentingnya penulis untuk memperhatikan kerapian penulisan penelitian tersebut tujuan agar para pembaca juga dapat memahami atau dapat melihat dengan baik apa yang telah diinformasikan peneliti dalam penelitian yang telah ia buat. Baiklah, mungkin cukup untuk sore hari ini. Sekian mungkin dari saya. Jika ada kesalahan dan kekurangan di sana dan di sini, saya mohon maaf. Dan untuk saya berpesan pada teman-teman atau pada para penonton mungkin untuk tetap selalu waspada, jangan panik, tetapi tetap harus waspada, jaga kebersihan, dan jangan lupa kemana-mana jika ingin keluar rumah jangan lupa menggunakan masker, dan jika telah keluar atau melakukan sesuatu harap mencuci tangan terlebih dahulu dengan menggunakan sabun ya. Mungkin itu cukup pesan dari saya. Sekian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Salam.